Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi belajar bersama untuk materi tentang perangkat ajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan penyusunan perangkat ajar implementasi kurikulum Merdeka. Teman-teman yang berbahagia, di kurikulum Merdeka ini ada beberapa perangkat perangkat ajar yang nantinya perlu untuk kita persiapkan. Nah, dalam hal ini setidaknya kita sebagai pendidik, kita sebagai guru itu menyiapkan setidaknya ya ada 3 perangkat ajar ya yang harus kita buat, atau nanti mungkin untuk bisa untuk capaian pembelajarannya nanti mungkin kita bisa include-kan di ATP juga sebenarnya tidak masalah karena itu nanti sama. Tapi kalau misalnya kita buat ya nanti setidaknya kita bisa membuat dokumennya ya untuk capaian pembelajaran. Kemudian ada lagi alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah modul ajar. Oke, kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah capaian pembelajaran. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Ya, jadi nanti capaian pembelajaran itu kalau misalnya kita mau padankan dengan kurikulum 2013, maka dia memiliki kesamaan dengan KI dan KD. Ya, kalau dulu di kurikulum 2013 itu ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Nah, kemudian di kurikulum Merdeka kita ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini nanti ada fasenya masing-masing. Ada fase A, fase B, fase C, fase D, dan juga fase E, dan yang terakhir adalah fase F. Yaitu untuk capaian pembelajaran. Nah, di masing-masing apa bedanya tujuan capaian pembelajaran pada setiap fase? Nanti ada peruntukannya masing-masing. Misalnya kalau fase F itu untuk SMA kelas 11 dan kelas 12. Untuk fase E itu untuk SMA kelas 10. Untuk fase D itu untuk SMP kelas 7, 8, dan 9. Dan begitu seterusnya. Oke ya, itu kira-kira pengertian dari capaian pembelajaran. Nah, berikutnya terkait dengan capaian pembelajaran. Kalau dulu di kurikulum 2013, KI dan KD itu sudah dirumuskan oleh pemerintah. Begitu juga dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, capaian pembelajaran yang kita acu atau yang kita gunakan ini yang terbaru ya, berdasarkan pada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 33 tahun 2022. Surat keputusan ini merupakan perubahan atas surat keputusan sebelumnya ya, yakni pada nomor 8 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran. Artinya kalau saat ini kita ingin membuat perangkat ajar, maka kita mengacu pada capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 33 tahun 2022 untuk saat ini ya. Nanti kalau misalnya ada
perubahan lagi ya kita sesuaikan. Nah, kalau tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan ya, capaian pembelajaran itu kita tidak membuat, sudah apa namanya, sudah disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini apa namanya, melalui Badan Standar Kurikulum ya. Nah, saya akan mengambil contoh. Jadi nanti mungkin di contoh untuk perangkat ajarnya nanti kita akan menggunakan eh, kelas 10 ya, kelas 10 untuk mata pelajaran PAI. Nah, maka yang kita lihat, yang kita rujuk adalah capaian pembelajaran pendidikan agama Islam fase E. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa CP pada masing-masing fase itu nanti berbeda. Nah, dari mana kita bisa mengetahui ini peruntukannya? Jadi fase E itu kelas berapa dan seterusnya ya tadi. Kita lihat di surat keputusan tadi. Nah, contoh ya. Nanti di dalam surat keputusan tersebut memuat banyak hal, tidak hanya capaian pembelajaran, tetapi ada berbagai informasi. Nah, oleh karena itu nanti kita perlu memetakan saya mengajar kelas berapa. Misalnya di sini saya mengajar kelas 10, maka saya yang saya rujuk ya capaian pembelajaran untuk fase E. Nah, nanti di situ ada dua. Ada capaian pembelajaran secara umum dan juga capaian pembelajaran masing-masing elemen. Nah, di sini kita perlu melihat CP secara umum fase E. Nah, di sini ada keterangannya untuk kelas 10, SMA, MA dan juga paket C. Nah, isinya apa? Isinya ini. Pada akhir fase E dalam elemen Al-Quran hadis dan seterusnya. Ini capaian pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Kemudian ini masih lanjutannya ya, dalam elemen akidah, peserta didik menganalisis dan seterusnya. Kemudian dari elemen akhlak dan seterusnya ini nanti ada peserta didik menganalisis manfaat menghindari akhlak madmumah dan seterusnya. Kemudian untuk elemen fikih sudah ada, peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih dan seterusnya. Kemudian dalam elemen sejarah peradaban Islam, peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama dan seterusnya. Ini nanti semua ada di dalam surat keputusan tadi. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga dalam capaian pembelajaran itu nanti ada capaian pembelajaran untuk setiap elemen. Nah, elemen ini dari mana? Elemen ini menyesuaikan masing-masing mata pelajaran. Untuk mata pelajaran PAI itu elemennya ada 5. Pertama, Al-Quran dan hadis. Kemudian elemen yang kedua adalah akidah. Elemen yang ketiga akhlak. Elemen keempat fikih. Dan elemen kelima sejarah peradaban Islam. Ini capaian pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke ya. Sebenarnya kalau kita melihat masing-masing elemen ini tidak berbeda dengan elemen yang ada dalam kurikulum 2013. Kalau dalam kurikulum 2013 itu juga ada 5 elemen, Al-Quran hadis atau mungkin ada yang menyebut dengan istilah aspek ya. Aspek Al-Quran hadis, aspek akidah, aspek akhlak, itu saya rasa sama. Itu juga isinya sama, 5. Kemudian nanti mungkin ada perbedaan ya, ada perbedaan pada capaian pembelajaran. Di kurikulum 2013 itu aspek Al-Quran membahas tentang apa. Di kurikulum Merdeka materinya atau capaian pembelajarannya nanti tentang apa. Di sini ada, tapi ada beberapa, ada sedikit perbedaan ya terkait dengan capaian pembelajarannya. Kalau dulu di kurikulum Merdeka itu misalnya di apa namanya di kelas PAI kelas 10 gitu kan pembahasannya ada juga, ini pembahasan tentang zina ini juga ada. Terus kemudian pembahasannya tentang iman kepada malaikat. Nah, nanti di sini ada sedikit berbeda, ada sedikit penyesuaian ya. Mungkin kita juga perlu memperhatikan materi yang ada. Oke ya. Ini CP tiap elemen pada
setiap CP tiap elemen pada fase E, ya misalnya ini Al-Quran, hadis dan seterusnya. Nanti isinya apa? Di sini ada. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina misalnya. Oke ya, itu isi dari capaian pembelajarannya. Untuk aspek akidah, peserta didik menganalisis makna syu'ubul iman misalnya, kemudian akhlak, peserta didik menganalisis manfaat menghindari akhlak madmumah. Yang keempat, aspek fikih, peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih muamalah. Kemudian sejarah peradaban Islam, peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ini apa namanya? Capaian pembelajarannya. Kalau dulu di kurikulum 2013 itu kan untuk aspek sejarah di kelas 10 itu dakwah Nabi, itu masih dakwah Nabi di periode Mekah kalau nggak keliru itu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Oke ya. Saya lanjutkan lagi terkait dengan materi kita. Nah, setelah kita melihat capaian pembelajaran tadi ini yang sudah saya sebutkan, kemudian nanti kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Oke ya, sebelum lebih jauh membahas tentang langkah-langkah merumuskan TP atau tujuan pembelajaran, kita akan menyiapkan dulu dokumen capaian pembelajarannya. Nah, saya ambil contoh misalnya ini saya sudah membuat ini nih dokumen capaian pembelajaran misalnya. Oke. Nah, ini saya sudah menyiapkan. Kalau dulu kan ada ya sama ya, ada KI, KD itu kan kita juga membuat rumusannya juga. Kita menyiapkan dokumen terkait dengan apa namanya kompetensi inti dan juga kompetensi dasarnya. Nah, di sini kita juga membuat bagaimana capaian pembelajaran dari kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, nah di sini misalnya saya sudah menyiapkan ini dokumen ajarnya. Nah, untuk dokumen ajarnya, ini formatnya bagaimana? Bebas, ya tidak harus. Apakah kalau saya mau membuat dokumen tentang capaian pembelajaran pendidikan itu harus seperti ini? Tidak. Jadi nanti silahkan formatnya seperti apa. Jadi silahkan tidak ada tidak ada kekhususan, tidak ada bentuk yang harus kita buat itu tidak ada. Yang penting adalah isi dari informasi itu. Ini misalnya saya buat seperti ini. Capaian pembelajaran pendidikan agama Islam fase E. Kemudian kelas 10 tahun 2002-2023. Kemudian ini kan identitas ya. Kemudian di sini saya cantumkan capaian pembelajaran fase E. Pada akhir fase E, dalam elemen Al-Quran dan hadis, peserta didik mampu dan seterusnya. Nah, ini dari mana? Deskripsi ini dari mana? Ini, data ini, atau informasi ini, kita dapatkan dari dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 33 tahun 2022. Di sini lengkap untuk semua jenjang. Nah, kita nanti buat dokumennya itu ya kita sesuaikan dengan kelas kita. Saya mengajar di kelas 10 ya saya menyiapkan untuk yang kelas 10 saja. Itu sebenarnya untuk mempermudah kita nanti dalam menyusun dokumen-dokumen yang lain. Ini kita cari, misalnya ini karakteristik pembelajarannya masih ada di sini. Ini ya.
Capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini ada rasionalisasi dari masing-masing mata pelajaran. Ini rasionalisasinya. Kemudian nanti di sini. Ini karakteristiknya. Karakteristik mata pelajaran pendidikan agama Islam, budi pekerti, pendidikan agama Islam dan seterusnya ya. Ini di sini disebutkan elemen keilmuannya ada 5 tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang perlu kita cari adalah ini capaian pembelajaran. Di sini ada fase A. Capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan Islam dan budi pekerti setiap fase. Fase A umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2 SD atau MI atau program paket A. Nah, ini ada keterangannya ya. Ini fase A itu untuk siapa? Sekarang kita cari. Kalau saya mengajar di kelas 10 ya saya sesuaikan. Jadi tidak harus saya salin semua, tidak. Misalnya untuk kelas ini fase C ya. Ini fase D. Untuk fase D umumnya untuk kelas 7, ini harusnya kelas 8 ya, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, ini nanti beda-beda. Tadi kalau yang fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase D untuk kelas 7, 8 dan 9. Nanti beda lagi untuk yang fase E. Misalnya, nah di sini fase E umumnya untuk kelas 10 SMA, MA program paket C. Nah, di sini karena saya mengajar kelas 10 ya saya menggunakan fase E. Kalau mengajar kelas 11 bagaimana? Kalau kelas 11 berarti kita cari dia ada di fase apa? Oh, ternyata di sini kelas 11 dan kelas 12 fase F. Berarti kalau saya mengajar kelas 11 fase capaian pembelajarannya ini. Kalau saya mengajar kelas 12 capaian pembelajarannya mana? Ini juga. Lah, terus apa bedanya? Nanti untuk yang membedakan kalau misalnya ini fase F kok untuk dua tingkat 11 dan 12. Iya. Nanti berarti di situ ada materi-materi yang akan disajikan di kelas 11 dan ada materi yang akan disajikan di kelas 12. Oke ya, begitu. Jadi nanti kita sesuaikan. Nah, berarti kalau misalnya saya mengajar kelas 11 berarti nanti dalam penyusunannya nanti harus berkoordinasi dengan guru kelas 12-nya misalnya. Begitu juga dikoordinasikan juga dengan kelas 10 supaya nanti materinya itu tidak overlapping ya. Jadi di kelas 11 apa, di kelas 12 apa, di kelas 10 apa nanti bisa dikoordinasikan lagi. Nah, kembali ke contoh yang tadi, saya mengajar di kelas 10. Maka saya menggunakan capaian pembelajaran untuk fase E. Nah, tadi di dokumen ajarnya karena di sini sudah disiapkan ya, tinggal kita salin saja. Ini misalnya kita copy ya, kita salin. Ini sorry. Misalnya ini pada akhir fase E ini kita copy saja, misalnya kita copy, kemudian kita siapkan tadi oke ini rancangan dokumennya ini capaian pembelajaran pendidikan agama Islam misalnya. Ini saya masukkan di sini. Saya kopikan saja, saya taruh di sini, saya salin, saya pindahkan di sini sampai selesai ya. Supaya ini kan tidak selesai, ini baru baru elemen Al-Quran saja. Di sini kan ada 5 tadi dalam di capaian pembelajaran fase E itu kan ada banyak ya, ini panjang ya sampai sini. Nanti kita masukkan sampai sini juga. Oke. Kemudian selain capaian pembelajaran secara umum, nanti kita juga masukkan capaian pembelajaran untuk setiap elemen. Misalnya ini nomor 1 elemen apa? Al-Quran hadis. Capaian pembelajarannya bagaimana? Ini juga kita pindahkan dari sini. Ini ya, kan ada ini Al-Quran dan hadis. Capaian pembelajarannya apa? Ini tinggal kita salin saja. Ini kita salin sampai selesai ya nanti. Kita pindahkan ke dokumen kita. Nanti kita taruh di sini. Akidah sama. Ini cuma karena ini sebagai contoh saya cuma masukkan satu saja. Kemudian akhlak, fikih dan juga sejarah peradaban Islam. Oke ya, ini untuk
dokumen capaian pembelajaran. Nah, sebenarnya sekali lagi ini kan sudah ada, kenapa kita harus membuat lagi? Ini untuk memudahkan kita saja sebenarnya nanti untuk kegunaan dalam penyusunan dokumen ajar yang lain. Oke ya, ini jadi kalau sudah seperti ini berarti dokumen capaian pembelajaran pendidikan agama Islam sudah selesai. Nah, sekarang yang berikutnya adalah setelah kita mengetahui capaian pembelajarannya, langkah yang selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Oke ya. Jadi sudah kita susun tadi capaian pembelajarannya. Sekarang tinggal kita merumuskan tujuan pembelajaran. Bagaimana cara kita merumuskan tujuan pembelajaran? Jadi secara sederhana, tujuan pembelajaran ini kita breakdown dari capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu kita breakdown bagaimana agar menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dalam penyusunan atau merumuskan ya, perumusan tujuan pembelajaran ini setidaknya ada 3 alternatif. Ya. Nah, apakah 3 alternatif ini yang harus kita gunakan? Sebenarnya kalau dalam panduan yang dikeluarkan oleh kementerian itu sebenarnya tidak harus. Cuma kita boleh menggunakan 3 ini, salah satu dari 3 ini, atau menggunakan alternatif lain selama capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Yang penting di situ. Jadi ini tidak satu hal yang bukan satu keharusan menggunakan salah satu ini, tidak. Kita sebagai guru, kita sebagai pendidik diberikan kewenangan. Yang penting bagaimana agar capaian pembelajaran yang sudah kita target, yang dirumuskan oleh pemerintah itu bisa tercapai. Itu saja. Nanti kalau dalam perumusannya kita bisa memilih 3 ini atau misalnya ada alternatif lain, itu bisa. Nah, alternatif pertama, bagaimana cara kita kalau ingin merumuskan tujuan? Alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan pada capaian pembelajaran. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkup materi yang ada di dalam capaian pembelajaran. Kemudian, alternatif yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Jadi kita harus lihat dulu ini nanti tujuan pembelajarannya apa di setiap elemen. Nanti kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, prakteknya bagaimana? Sekarang kita coba lihat simulasinya ya. Nih, alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, di sini kita masukkan dulu. Ini misalnya ini belum ada ya. Ini misalnya belum masih kosong ya. Oke, misalnya ini masih kosong. Kita akan menganalisis elemen membuat rumusan tujuan pembelajaran. Kita lihat dulu bagaimana elemen capaian pembelajaran pada tiap elemen. Ini misalnya Al-Qur'an, hadis. Di sini kita masukkan peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Qur'an dan hadis dan seterusnya. Ini kita dapatkan dari mana? Kalau tadi kita sudah membuat capaian pembelajaran ya kita ambil dari sini bisa. Ini tinggal kita ambil saja dari sini. Ini ya, yang ini. Kemudian kita masukkan. Oke, sudah. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kan ini sudah jelas ya. Caranya apa? Kita analisis dari elemen yang ada. Kita lihat di sini, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja misalnya. Ini ya. Kita untuk memudahkan misalnya kita blok. Oke. Kemudian di sini ada lagi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Misalnya kita blok lagi, kita kasih warna lain. Oke, misalnya kita tandain oke. Nah, sudah. Nah, sekarang tinggal kita rumuskan tujuan pembelajarannya apa. Misalnya di sini ya, mampu menganalisis ayat Al-Qur'an. Nah, kita buat misalnya menganalisis ayat Al-Qur'an.
dan hadis tentang, oh, ini bisa di copy ya sebenarnya ya. Oke, tentang apa ini? Kita ambil di sini, perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja misalnya. Biar nggak lama. Oke, misalnya ini sudah jadi ya. Misalnya ini satu rumusan, saya ambil contoh ya. Ini rumusan tujuannya. Eh, oke, sudah jadi. Nih. Oke, ini sudah jadi rumusan tujuannya. Oke, ini misalnya rumusan pertama misalnya. Kemudian rumusan tujuan yang kedua apa kira-kira? Kan sama ini, menganalisis ayat Al-Quran dan hadis. Nah, kita buat lagi. Tentang apa? Oh, di sini tentang larangan pergaulan bebas dan zina misalnya. Oke, tinggal kita masukkan. Oke, sudah jadi di sini. Ya, udah jadi. Ini dan seterusnya nanti. Ini misalnya kita buat lagi apa dan seterusnya. Oke, sudah jadi ya. Ini rumusan tujuan pembelajarannya. Misalnya yang ketiga apa? Nanti kita sesuaikan. Kita analisis kita berdasarkan elemen yang ada ini. Oke, itu alternatif yang pertama. Kemudian, nah ini alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan juga lingkup materi pada capaian pembelajaran. Nah, ini bagaimana maksudnya? Ini sama. Ini misalnya ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini ada warnanya. Oke, kita mulai dari nol lagi lah. Coba. Sorry, ini oke lah. Misalnya ini ya, sudah. Ini elemennya sudah kita masukkan. Oh ya, tadi ini baru elemen, satu elemen ya. Jadi ini juga sama, nanti kan ada 5 elemen. Nanti berarti kita buat semua. Ini nanti yang kedua elemen apa namanya akidah, rumusan tujuan apa, isinya apa, capaian pembelajaran per elemennya apa, kemudian rumusannya apa dan seterusnya. Kita buat 5 berarti nanti karena kita di mata pelajaran PA itu ada 5 elemen. Nah, misalnya yang kedua ini, merumuskan tujuan tadi ya. Alternatif yang kedua itu caranya adalah dengan merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Ini kita apa namanya? Kita pisahkan mana kompetensi, mana ruang lingkup. Nah, sekarang misalnya ini untuk elemen Al-Qur'an dan hadis, kita lihat mana kompetensi, mana lingkupnya. Sekarang kita bedakan ya. Misalnya ini, menganalisis. Kita blok pakai warna merah misalnya. Ini untuk memudahkan saja. Kita blok misalnya kita tandai. Ini kompetensi. Pertama menganalisis. Oke, kita cari lagi yang kedua. Selain menganalisis, kira-kira apa lagi? Oh ini, dapat membaca misalnya. Oke, ini membaca. Kemudian yang ketiga apa? Menghafal. Kita masukkan. Kemudian apa? Menyajikan misalnya ya. Nih. Nah,
Elemennya, misalnya ini ada 4. Kita masuk, kompetensi. Kompetensinya di elemen Al-Quran hadis ada 4 misalnya. Kita masukkan ke sini. Kompetensi ini apa? Menganalisis, membaca, menghafal, menyajikan. Kita masukkan ke sini. Menganalisis, membaca, menghafal, dan juga menyajikan. Oke, sudah sampai kita masukkan ke sini. Kemudian lingkup materinya. Lingkup materinya apa? Di sini disebutkan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, kita kasih tanda. Oke, berarti yang warna hijau ini adalah lingkup materinya. Kemudian ada lagi enggak materi materi di elemen Quran hadis ini selain ayat yang membahas tentang kompetisi? Ada enggak? Oh, ini ada lagi ternyata larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, ini berarti masuk ke materi. Jadi materi 1 ini ayat Al-Quran tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini kita masukkan ke sini. Ini nomor 1, Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini atau kita bedakan saja ya warnanya biar biar mudah. Ini yang kedua. Oke. Nah, di sini kita ini ya yang pertama tadi Al-Qur'an dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi. Oke, ini sama ya. Kita kan ngambilnya dari sini nih. Kemudian yang kedua ayat Al-Qur'an dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, ini sudah ada 2. Jadi lingkup materinya ada 2, kompetensinya ada 4 misalnya. Kita cari lagi, ada nggak materi lain misalnya? Oh, enggak ada. Intinya materi kita pada aspek Al-Quran di kelas 10 itu ini, 2 ini. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu kompetensinya, kemudian sudah tahu lingkup materinya, kita tinggal membuat saja rumusan tujuan pembelajarannya. Misalnya ini, ada menganalisis, kita buat menganalisis, kita tinggal pindahkan saja ke sini. Oke, menganalisis. Oke, ini langsung kita buat 4 ya. Ada menganalisis. Oke, pertama menganalisis, kedua membaca, kemudian ketiganya menghafal, keempatnya menyajikan ya. Oke, ini sudah ada 4. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan saja. Menganalisis apa? Menganalisis Al-Quran dan hadis. Nah, misalnya tentang perintah untuk berkompetisi. Oke, kita masukkan sini. Nah, menganalisis Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dan etos kerja. Nggak jadi kan? Ini rumusan rumusan tujuan pembelajaran yang pertama. Udah. Kemudian rumusan yang kedua apa? Membaca. Apa yang dibaca? Apa yang harus dikuasai oleh siswa? Siswa harus bisa membaca apa? Setidaknya siswa harus bisa membaca Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi. Kemudian selanjutnya apa? Menghafal. Siswa diminta untuk menghafal apa? Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dan dalam kebaikan. Kemudian menyajikan apa yang harus siswa sajikan? Misalnya menyajikan Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Oke ya, ini rumusan tujuan pembelajarannya. Kalau kita menggunakan alternatif yang kedua.
hampir sama ya sebenarnya, cuma menurut saya yang paling mudah itu yang ini. Kita nanti petakan dulu kompetensinya, kemudian lingkupnya, tinggal nanti kita salin, kita pindahkan ke rumusan tujuannya dulu. Oke, sudah. Kemudian alternatif yang ketiga. Alternatif yang ketiga itu bagaimana caranya? Alternatif yang ketiga ini caranya merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Oke, misalnya di sini saya ambil dua elemen ya. Jadi sekali lagi di sini kan ada 5. Kita masukkan semua dulu itu elemennya. Elemennya 5 itu kita masukkan dulu. Kemudian capaian pembelajaran tiap elemennya itu kita masukkan, baru kita buat rumusan tujuan pembelajaran. Ini misalnya dalam hal ini misalnya saya ingin lintas elemen akidah dan akhlak. Saya ingin membuat tujuan pembelajarannya. Misalnya ini, kan sama ini tadi ya. Akidah, peserta didik menganalisis makna syu'ubul iman, pengertian dalil dan seterusnya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya menganalisis makna syu'ubul iman, pengertian dalil dan macam-macamnya. Kemudian mempresentasikan makna, kemudian membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, serta menghindari. Nah, ini akhlak madmumah. Materi akhlak madmumah itu masuk dalam elemen akhlak. Ya, sementara untuk yang akidah itu kan ini, ya isinya ini. Nah, di sini kita masukkan membiasakan sikap disiplin dan seterusnya, menghindari akhlak madmumah yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Ini kita sudah membuat tujuan pembelajaran lintas elemen. Kemudian menganalisis manfaat, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad sebagai wujud pembuktian iman dengan perbuatan. Ini kan berarti sudah masuk lintas elemen. Oke ya. Ini kontennya dia di akhlak, kemudian di belakangnya kaitannya dengan pembuktian iman dengan perbuatan, itu bagian dari elemen akidah. Ya, itu contoh dari alternatif yang ketiga. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Nah, kalau kita sudah membuat tujuan pembelajaran, nanti silahkan teman-teman mau menggunakan alternatif yang mana? Boleh alternatif pertama, boleh kedua, atau boleh ketiga, langsung lintas elemen ya. Kemudian kalau kita sudah bisa membuat tujuan pembelajaran, maka kita tahapan berikutnya adalah menyiapkan dokumen ajar kita. Yang kedua, apa? Alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dalam menyusun ATP ini? Pertama, kita perlu mengetahui ATP itu apa. ATP yaitu perencanaan dan pengaturan. Jadi ATP itu digunakan untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar. Nah, nanti ATP ini kita buat dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kalau kita melihat pengertian ATP yang sedemikian ini, maka ATP itu memiliki kesamaan dengan silabus. Ya, kalau dulu kita ada yang namanya silabus di IKM, di implementasi kurikulum merdeka ini kita menyebutnya dengan istilah ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi karena sama di silabus itu kan perencanaan secara garis besar yang kita buat selama 1 tahun. Di ATP ini sama, perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun sama. Jadi ATP itu kita padankan dengan silabus. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, ATP atau alur tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh pendidik dengan pertama, merancang sendiri berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi kita sebagai pendidik boleh membuat sendiri ATP-nya. Atau
Yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang sudah disediakan. Di platform Merdeka Mengajar, itu kan sudah ada ATP-nya. Kita ambil, kemudian kita kembangkan. Kita download, kita kembangkan, kita modifikasi. Bisa seperti itu. Atau kita juga boleh menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ATP yang sudah ada dalam yang disediakan pemerintah itu dalam platform Merdeka Belajar itu kita gunakan, tinggal kita sesuaikan saja, kita salin identitasnya, boleh seperti itu. Nah, dari ketiga ini tentu kita sebagai pendidik yang lebih tahu kira-kira mana yang lebih sesuai untuk lembaga pendidikan saya. Kalau misalnya saya mengambil ATP dari contoh yang dibuat pemerintah itu kira-kira eh, lebih efektif mana? Jadi kegiatan belajarnya akan lebih bermakna bagaimana? Kira-kira kalau saya buat seperti itu atau saya rubah karena kondisi siswanya misalnya dan seterusnya. Oke ya, ini tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, tetapi di sini kita akan belajar bagaimana caranya merancang sendiri alur tujuan pembelajaran itu berdasarkan capaian pembelajaran. Oke. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah komponen dari ATP. Apa saja komponen ATP? Komponen ATP yang pertama adalah identitas. Jadi nanti di ATP kita ya kita isi dengan identitasnya. Kemudian capaian pembelajaran, ini tinggal kita salin saja. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kan tadi sudah kita buat. Tadi kan kita sudah merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian jam pelajaran. Nah, jam pelajaran ini berdasarkan pada penghitungan pekan efektif atau di RPE-nya, rencana pekan efektif. Jadi kan kita sebelum membuat dokumen ATP ini kita harus sudah menghitung dulu jam pembelajaran kita dalam satu semester, dalam satu tahun dan seterusnya itu. Oke ya, jadi ini nanti kita harus membuat RPE-nya juga. Cuma di sini kita anggap sudah membuat RPE lah. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci ini terkait dengan kata kunci materi yang ingin kita pelajari. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini sudah ada. Ini sama dengan capaian pembelajaran, kita tidak membuat, itu sudah ada. Nanti tinggal kita sesuaikan saja. Kemudian komponen yang terakhir adalah glosarium. Nah, glosarium ini nanti ya tentu menyesuaikan materinya. Materinya apa kira-kira, glosariumnya apa dan seterusnya. Nanti kita coba simulasikan ya. Oke. Ini sudah untuk komponen ATP-nya. Sekarang kita coba simulasikan menyusun atau ATP-nya. Nah, di sini misalnya saya buat tadi di alur tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam fase E, itu yang pertama kan kita masukkan identitas nih, satuan pendidikan, misalnya SMA apa? Penyusun. Nah, nama saya misalnya Ahmad. Mata pelajaran pendidikan agama Islam fase atau kelas fase E kelas 10. Nanti kalau misalnya teman-teman mengajar di SMP ya sesuaikan satu pendidikannya SMP apa penyusunnya, kemudian di sini fase D kelas berapa, kelas 7, 8 atau 9 disesuaikan. Kalau di kelas 10 kan hanya fase E itu hanya untuk kelas 10. Nanti misalnya kalau kelas 11 ya berarti fasenya sudah fase F, kelas 12 juga sama fase F. Oke ya. Nah, kemudian komponen yang berikutnya adalah capaian pembelajarannya kita masukkan. Capaian pembelajaran ini dari mana? Tadi kan kita sudah membuat dokumennya. Nah, ini tadi dokumen kita. Capaian pembelajaran ini tadi. Kita masukkan, kita pindahkan ke ATP-nya misalnya. Oke, kita masukkan ke sini. Kita salin, kita masukkan ke sini. Sudah. Ini capaian pembelajaran secara umumnya ya. Kemudian di sini kita masukkan setiap elemen. Nomor 1 elemen Al-Quran hadis. Kemudian nanti nomor 2 apa? Nomor 2 elemen akidah. Nanti ini di sini dimasukkan capaian pembelajarannya. Ini juga sama. Nah, capaian pembelajaran per tahun apa? Untuk Al-Quran hadis kelas 10 apa capaian pembelajaran per tahunnya? Oh ini peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah, berkompetisi dan seterusnya. Ini kan capaian pembelajaran untuk 1 tahun. Ya, artinya ini untuk siswa kelas 10.
Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya bagaimana? Ini kan tadi sudah kita simulasikan ya. Kita tinggal pindah saja. Tadi kan sudah membuat di misalnya saya ambil yang di sini ya, yang sesuai yang sudah yang paling banyak ini. Kita sudah buat 4. Oke, ini sudah kita rumuskan tadi. Kita sudah membuat rumusan tujuan pembelajarannya. Tinggal kita salin saja, kita pindah ke sini. Tujuan pembelajaran. Nah, sudah jadi. Nah, tinggal kita buat penomorannya misalnya. Ini kan ada menganalisis, membaca, menghafal, menyajikan. Nah, untuk bisa menganalisis berarti kan siswa harus bisa membaca dulu misalnya. Oh, ini urutannya kita balik misalnya. Boleh. Oke, pertama siswa harus bisa membaca, kemudian menghafal, kemudian baru menganalisis, kemudian nanti sampai akhirnya menyajikan. Nah, kemudian yang perlu kita ingat dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam perumusan tujuan pembelajaran itu kan ada ABCD yang harus kita perhatikan. Ada audiens, audiensnya apa? Audiensnya sasaran untuk siapa? Jadi pembelajaran ini targetnya siapa? Misalnya peserta didik. Berarti nanti di rumus apa di tujuan pembelajarannya nanti kita masukkan peserta didik. Kemudian B, behavior untuk perilaku. Nah, perilakunya seperti apa? Nanti perilaku di sini nanti kita kata kerja yang apa ya ada di dalam KKO, kata kerja operasional. Nah, untuk kata kerja operasionalnya nanti silahkan kita bisa memilih. Tapi misalnya di sini saya menggunakan kata kerja operasional yang apa teorinya Bloom versi Anderson yang ada 5, ada 6 untuk level kognitifnya itu ada 6. Kognitif 1, kognitif 2, kognitif 3 sampai kognitif 6. C1, C2 sampai C6 itu. Nah, misalnya saya menggunakan itu. Nanti kita munculkan. Kalau di situ kan ada menyebutkan, mengetahui, mengingat, mengevaluasi dan seterusnya itu. Nah, kita bisa menggunakan itu. Oke ya. Nah, nanti harus kita munculkan. Kemudian conditioning, keadaan yang harus dilakukan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh peserta didik kita dalam dalam tujuan pembelajaran nanti kita munculkan. Kemudian ada degree, batas minimal keberhasilan. Misalnya ya ada melafalkan tentang apa, menjelaskan tentang apa yang harus dijelaskan. Oke ya. Nah, sekarang kita buat tujuan pembelajarannya. Misalnya di sini sudah ada membaca Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Misalnya kita buat tadi ABC-nya, ABCD-nya kita masukkan. Misalnya, oke kita buat melalui apa metode apa yang bisa kita terapkan agar siswa kita bisa membaca. Misalnya melalui metode talaki. Melalui metode talaki, nah kita sebutkan siapa yang menjadi audiens, sasarannya siapa. Misalnya melalui metode, oh ini kurang ya, melalui metode talaki, ya peserta didik misalnya melalui metode talaki peserta didik ini tadi dapat membaca Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Misalnya, boleh seperti ini. Atau misalnya kita spesifikkan, kira-kira ayat Al-Quran yang membahas tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja itu apa? Misalnya kita spesifikkan, membaca, misalnya kita buat lebih spesifik lagi, boleh, atau seperti ini juga boleh. Ya, seperti ini juga boleh. Kalau mau kita spesifikkan ya ini di sini. Oke, ini misalnya yang membahas tentang perintah untuk kompetisi itu apa ini? Surat Al-Maidah ayat 48 dan juga surat At-Taubah ayat 105 misalnya. Oke. Melalui metode talaki, peserta didik dapat membaca Al-Qur'an misalnya ini ya, membaca Quran surah Al-Maidah
ayat 48 dan juga surat At-Taubah ayat 9. Ini kita hapus ya. Dan juga hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, ini misalnya tujuan pembelajarannya. Kemudian, ini kan tadi sudah ada rumusannya tadi yang sudah kita buat. Ini misalnya menghafal. Kalau menghafal itu kira-kira metodenya apa yang bisa kita gunakan? Misalnya ya, oke, kita buat lagi untuk yang tujuan pembelajaran yang kedua. Melalui metode apa yang bisa kita gunakan, misalnya metode drill. Oke. Melalui metode drill and practice, nah ini sama. Kita masukkan peserta didik. Nah, dapat apa? Oke ya. Peserta didik dapat menghafal. Nah, ini menghafal Al-Qur'an dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi misalnya. Boleh seperti ini atau mau dispesifikkan biar sama dengan atasnya misalnya boleh. Misalnya kita spesifikkan menghafal apa? Nah, ini. Oke, sudah. Nanti hadisnya mau dispesifikkan juga boleh. Hadis riwayat siapa misalnya. Oke ya, ini misalnya. Ini untuk tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, menganalisis Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi. Nah, di sini kan menganalisis. Nanti silahkan apakah ini ya, sorry, tadi belum lupa saya jelaskan ya. Di sini menganalisis, tadi kan kita sudah dalam rumusannya, menganalisis, membaca, dan seterusnya. Misalnya kita ingin mengganti ini, kata kerja operasionalnya boleh tidak boleh? Silahkan, nanti kata kerja operasionalnya silahkan, kalau silahkan mau menggunakan teorinya siapa. Misalnya saya tetap menggunakan menganalisis, misalnya, tidak masalah. Hanya untuk menganalisis ini, saya, oke, sama ya langkahnya tadi, harus ada semua, itu ABCD-nya harus kita perhatikan juga. Ini kita masukkan misalnya melalui metode apa kira-kira kalau menganalisis itu? Misalnya discovery ya. Oke, melalui metode discovery learning. Nah, sama peserta didik dapat melalui metode discovery learning. Sini kita masukkan peserta didik dapat menganalisis ayat Al-Quran misalnya. Ini kita mau spesifikkan, enggak apa-apa. Ini kita copy paste lagi, kita pindahkan saja karena ini kan sama. Menganalisis. Nah, melalui discovery learning, peserta didik dapat menganalisis. Apa yang dianalisis? Manfaat. Ini kan tadi, sorry, ini menganalisis surat Al-Maidah misalnya. Surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Misalnya ini kan tadi kita hapus ya. Oke, apa yang sorry kejauhan nih. Dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan misalnya. Nah, ini misalnya apa yang kita analisis misalnya ya ini. Misalnya tuh kita mau tambahkan, boleh enggak? Silahkan. Misalnya ini ya, ini ya, dapat menganalisis surat dan seterusnya. Nah, tentang apa itu? Apa yang dianalisis misalnya terkait misalnya tentang dan hadis terkait dengan berkompetisi misalnya. Ini redaksinya kita sesuaikan, boleh. Ini terkait berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja misalnya. Nanti silahkan boleh saudara kembangkan. Kemudian yang keempat misalnya ini tadi apa? Menyajikan. Nah, apa yang disajikan? Oke, sama. Melalui metode apa yang bisa kira-kira sesuai. Ini untuk menyajikan ya.
Jadi silahkan saudara boleh menggunakan KKO yang lain. Yang penting sesuai dengan apa namanya teori yang kita gunakan, teori yang kita pilih. Misalnya apa? Melalui metode atau model PJBL ya, Project Based Learning. Ini misalnya saya ambil apa namanya satu model ya. Ini melalui model Project Based Learning. Nah, sama tadi peserta didik dapat. Nah, apa yang menjadi targetnya? Yang menjadi target siapa kan siswa. Nah, targetnya apa? Membuat dan menyajikan, misalnya membuat dan menyajikan. Ini tadi sudah ya. Menyajikan, oh sorry, ini tadi menyajikannya sudah. Nah, apa yang disajikan? Apa yang dibuat? Misalnya paparan atau penjelasan misalnya, atau ya paparan tentang apa? Paparan ini misalnya. Nah, dan hadis ini tadi. Tinggal kita sesuaikan saja. Paparan tentang, oh, ini belum. Ini surat Al-Maidah ayat 48, juga surat At-Taubah ayat 105, juga hadis terkait ya. Nah, ini sudah jadi tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, kemudian tadi di apa? Di sini ya, kalau kita tadi melihat di rumusan tujuannya ini tadi. Nah, ini. Di sini kan ada dua lingkup materinya. Satunya ini tentang etos kerja, satunya tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, ini kita masukkan. Ini di sini kita masukkan. Ini kata kunci materinya. Membaca dan menjelaskan kandungan surat Al-Maidah dan At-Taubah terkait dengan sikap berkompetisi. Nah, sekarang kan tadi ada kan tadi ada dua. Nah, satunya di mana? Di sini. Membaca dan menjelaskan surat Al-Isra dan surat An-Nur, kemudian menganalisis larangan pergaulan bebas dan zina. Berarti ini masuk yang kedua. Oke ya, nanti kita masukkannya seperti itu. Oh, ini kelewat jam pelajaran per pekan. Nah, ini nanti di sini saya tuliskan 3 jam misalnya untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Ini terkait dengan kemampuan membaca. Kira-kira saya buat 3 jam. Nah, 3 jam ini saya dapatkan dari mana? Ini misalnya berdasarkan pada rencana pekan efektif yang sudah saya susun, yang sudah saya buat. Di sini ketemu, ini nanti 3 jam. Ini nanti untuk apa namanya, kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang pertama ini 3 jam. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang kedua itu juga 3 jam. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga juga 3 jam. Ini nanti tidak harus 3 jam ya, disesuaikan. Silahkan nanti disesuaikan dengan sesuai dengan RPE-nya. Kemudian kata kuncinya, ini kata kuncinya kita ambil dari kita sesuaikan materinya apa. Kata kunci materi kan ini terkait dengan surat Al-Maidah dan juga surat At-Taubah, ini kita masukkan di sini. Membaca dan menjelaskan kandungan dan seterusnya. Nanti kita sesuaikan. Nah, nanti untuk yang materi kedua ini kan tadi ada dua ini yang CP apa namanya elemen Al-Quran hadis. Nah, kita masukkan satunya di bawah. Nah, ini jam pelajarannya bagaimana ya? Nanti disesuaikan. Ini tujuan pelajarannya ya juga disesuaikan. Oke ya, kita lanjut untuk komponen yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Oke ya teman-teman, untuk profil pelajar Pancasila, ini apakah harus semua kita masukkan? Tidak. Misalnya kita hanya memasukkan, nih misalnya ya, saya di sini hanya masukkan 2 saja. 2 profil pelajar Pancasilanya. Nah, profil pelajar Pancasila yang kita gunakan ini atau yang kita pilih ini yang memiliki kesesuaian dengan materi. Misalnya ini kan materinya tentang apa? Nah, profil pelajar Pancasila yang saya ambil misalnya ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini profil pelajar Pancasilanya. Yang pertama.
Nah, kemudian saya deskripsikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ditunjukkan dengan siswa mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Nah, ini kan tadi kaitannya dengan itu. Ya, tadi di capaian pembelajaran di sini kan nanti sampai pada ini ya, serta menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina misalnya. Ini kan kaitannya dengan mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Siswa memiliki apa namanya? Etos kerja terkait dengan mengamalkan surat Al-Maidah misalnya. Nah, ini juga sama, itu yang pertama. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kedua, berakhlak mulia. Misalnya ini saya masukkan. Oke, ini profil pelajar Pancasila yang kedua. Berakhlak mulia ditunjukkan dengan siswa. Misalnya dengan apa? Menjauhi pergaulan bebas. Karena ini kan tadi di sini misalnya tadi terkait dengan itu. Atau yang pertama ini misalnya ini oke, ini kita sesuaikan ya. Berakhlak mulia dengan siswa misalnya memiliki apa ya? Memiliki sikap apa ini tadi isinya? Oh, jadi memiliki etos kerja ya, memiliki sikap kompetitif. Kompetitif. Nah, misalnya. Ini contoh dan etos kerja berarti ya. Ini kita sesuaikan. Nah, kemudian eh, glosarium. Glosariumnya bagaimana? Misalnya kalau ini ada membaca. Siswa itu bisa membaca dengan baik kalau dia sudah memenuhi kaidah-kaidah di dalamnya. Nah, misalnya nanti dalam materi kita itu ada istilah makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu apa? Kita jelaskan. Makhorijul huruf adalah dan seterusnya. Kemudian di sini ada zina, zina adalah dan seterusnya. Oke, jadi nanti glosarium yang menyesuaikan. Jadi kata-kata yang unik yang ada dalam materi ajar kita. Oke, itu kira-kira cara merumuskan atau menyusun alur tujuan pembelajaran. Oke ya, mulai dari setiap komponen yang ada ini kita perhatikan. Oke, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini terkait dengan penyusunan perangkat ajar kurikulum Merdeka. Insya Allah kita coba sambung lagi dengan materi yang lain. Untuk sesi ini kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.